Bantah suap tambang, Kabareskrim tuding Hendra dan Sambo terima setoran. Jangan takut mengorbankan, misalnya kalau benar, wah ini akan mengenai petinggi-petinggi Polri, nggak apa-apa. Dengan berani menindak itu, justru grade-nya Polri akan naik gitu. Masyarakat mengatakan, oh tidak main-main Kapolri ini. Siapapun yang bersalah, berapapun bintangnya, ya tidak. Apa yang dikatakan Pak Mahfud ya bagus kalau misalnya melibatkan pihak luar untuk karena untuk menambah kepercayaan masyarakat pada Polri. Kalau Polri memeriksa Polri nanti ada keraguan. Ya, Ismail banget. Sekarang tentunya tim yang mencari, baik dari Kaltim ataupun dari Mabes mencari. Ditunggu saja. Tapi sudah ada panggilan Pak untuk ditangkap ya Pak? Ya? Sudah ada panggilan benar Pak? Ya tentunya proses pencarian kan itu strategi dari kepolisian. Ada pemanggilan, ada juga pencarian. Ya tentunya kita akan mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti yang cukup. Ya. Kami sudah rapat, langsung dipimpin oleh Pak Mahfud MD, dan kami sudah membuat beberapa langkah-langkah karena juga ada atensi langsung dari Bapak Presiden. Jadi agar informasi ini sesegera mungkin bisa ada kepastiannya, sehingga tidak menimbulkan spekulasi-spekulasi di luar, maka kami memang diminta untuk mendalami. Nah, karena posisi Komponas kan hanya bisa melakukan klarifikasi, dan kami akan melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait termasuk dengan Bapak Kapolri. Artinya sudah ada tugas khusus untuk hal seperti ini. Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyinggung soal klarifikasi Ismail Bolong terkait dugaan suap dari tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret namanya. Menurutnya, klarifikasi Ismail membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam bisnis ilegal itu. Dalam video yang viral, Ismail sempat menuding Agus mendapat uang setoran dari tambang ilegal. Namun tak lama setelah itu, Ismail menyampaikan permintaan maaf kepada Agus. Ismail mengaku membuat video sebelumnya karena di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu masih menjabat sebagai Karopaminal Polri. Sudah diklarifikasi karena dipaksa, ujar Agus saat dikonfirmasi Jumat 25 November. Agus juga membantah kesaksian ex Karopaminal Divisi Propam Hendra Kurniawan dan ex Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Dua mantan polisi itu mengaku pernah menangani kasus tersebut. Mereka juga mengonfirmasi laporan hasil penyelidikan yang sidak beredar di publik. Dalam LHP itu tercatat Agus menerima setoran 3 kali sehingga totalnya 6 miliar. Pemberian uang itu disebut menggunakan mata uang asing atau dolar Amerika. Lebih lanjut pada poin H, dikatakan Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi kepada Bareskrim Polri yang diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit 5 di Tipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar 3 miliar setiap bulan. Uang itu untuk dibagikan di Tipiter Bareskrim. Menurutnya, jika LHP terkait tambang ilegal benar, harusnya saat itu Sambo dan Hendra langsung menindak semua. Namun kedua mantan polisi itu malah diam dan baru angkat suara sekarang. Agus pun menuding bahwa Hendra dan Sambo melempar isu itu untuk mengalihkan isu lain. Ia juga menduga justru mereka yang menerima uang setoran. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan Ismail Bolong mendapatkan tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk bicara soal uang setoran buat Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto. Mahfud berkata Ismail sudah meralat pernyataan tentang duit miliaran rupiah untuk Kabareskrim. Dia menyebut Ismail mengaku ada tekanan untuk membuat pernyataan itu. Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong, katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022, kata Mahfud melalui pesan singkat. Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyinggung soal klarifikasi Ismail Bolong terkait dugaan suap dari tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret namanya. Menurutnya, klarifikasi Ismail membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam bisnis ilegal itu. Dalam video yang viral, Ismail sempat menuding Agus mendapat uang setoran dari tambang ilegal. Namun tak lama setelah itu, Ismail menyampaikan permintaan maaf kepada Agus.
Ismail mengaku membuat video sebelumnya karena di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu masih menjabat sebagai Karopaminal Polri. Sudah diklarifikasi karena dipaksa, ujar Agus saat dikonfirmasi Jumat 25 November. Agus juga membantah kesaksian ex Karopaminal Divisi Propam Hendra Kurniawan dan ex Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Dua mantan polisi itu mengaku pernah menangani kasus tersebut. Mereka juga mengonfirmasi laporan hasil penyelidikan yang sidak beredar di publik. Dalam LHP itu tercatat Agus menerima setoran 3 kali sehingga totalnya 6 miliar. Pemberian uang itu disebut menggunakan mata uang asing atau dolar Amerika. Lebih lanjut pada poin H, dikatakan Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi kepada Barreskrim Polri yang diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit 5 di Tipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar 3 miliar setiap bulan. Uang itu untuk dibagikan di Tipiter Barreskrim. Menurutnya, jika LHP terkait tambang ilegal benar, harusnya saat itu Sambo dan Hendra langsung menindak semua. Namun kedua mantan polisi itu malah diam dan baru angkat suara sekarang. Agus pun menuding bahwa Hendra dan Sambo melempar isu itu untuk mengalihkan isu lain. Ia juga menduga justru mereka yang menerima uang setoran. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan Ismail Bolong mendapatkan tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk bicara soal uang setoran buat Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Mahfud berkata Ismail sudah meralat pernyataan tentang duit miliaran rupiah untuk Kabareskrim. Dia menyebut Ismail mengaku ada tekanan untuk membuat pernyataan itu. Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong, katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022, kata Mahfud melalui pesan singkat. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyinggung soal klarifikasi Ismail Bolong terkait dugaan suap dari tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyeret namanya. Menurutnya, klarifikasi Ismail membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam bisnis ilegal itu. Dalam video yang viral, Ismail sempat menuding Agus mendapat uang setoran dari tambang ilegal. Namun tak lama setelah itu, Ismail menyampaikan permintaan maaf kepada Agus. Ismail mengaku membuat video sebelumnya karena di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu masih menjabat sebagai Karopaminal Polri. Sudah diklarifikasi karena dipaksa, ujar Agus saat dikonfirmasi Jumat 25 November.